Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya, limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Nah, sahabat Anas ini adalah eh, pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau sangat dekat dengan Nabi. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. 2.286 hadis. 168 diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian 8 diantaranya khusus Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ada 176 hadis. Kemudian Imam Muslim ada 70 hadis ya yang tidak beserta dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim ada 238 hadis. 238 hadis. Jadi sangat banyak sekali riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, Ja'a salah satu rohtin. Telah datang 3 kelompok orang laki-laki. Rohtin itu adalah kelompok, ya, 3 sampai 10 jumlahnya. 3 sampai 10 itu dikatakan roht dalam bahasa Arab itu. Nah, ini karena 3 maka rohtin, ya, di kelompok, ya, 3 orang laki-laki. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Islam, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatul Qari, ya, syarah dari Sahih Bukhari. 3 orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Amr bin As. Abdullah ibnu Amr bin As. Dan yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman bin Maz'un.
Jadi ada 3 sahabat Nabi. Sahabat ini muda-muda nih, sahabat-sahabat Nabi 3 orang muda-muda tapi hebat ini. Ibadahnya luar biasa ketiga sahabat ini. Ya, itu datang ke rumahnya istrinya Nabi Muhammad SAW supaya ingin tahu begitu, ingin belajar. Nah, datang ila buyuti azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang eh, pada rumahnya istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tidak saya temukan istrinya siapa saja yang dimaksud, tapi ini ya bisa difahami bahwa ketiga sahabat tadi itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, dan Utsman bin Maz'un tadi ingin belajar sesuatu dari istrinya Nabi. Ya, kadang-kadang sahabat itu belajar tidak harus langsung dari Nabi, tapi ingin tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi itu dari istri-istri beliau. Ya, ini salah satu cara belajar juga demikian ya. Saya belajar dari bagaimana mengamati keseharian Nabi. Nah, ini mereka ingin ingin tanya kepada istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad SAW, yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ingin menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru, maka ketika mereka diberikan kabar atau diberitahu tentang ibadahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para istrinya Nabi, ka'annahum taqalluha, ya seolah-olah mereka itu ketiga sahabat itu menganggap loh kok sedikit gitu ya, kok sedikit ya gitu ya. Tidak yang mereka duga ibadahnya Nabi itu luar biasa gitu ya. Ternyata mereka menjumpai ya keterangan dari para istri Nabi itu ya dianggapnya ketiga sahabat tadi itu menganggapnya sedikit. Nah, memang sedikit banyak kemudian berat ringannya itu memang relatif. Ya, seorang tentu merasa berat, tapi bagi orang lain itu ringan. Puasa Senin Kemis bagi seorang itu berat, tapi ada bagi orang lain tuh yang ringan. Jadi tidak bisa disamakan. Puasa Ayyamul Bid bagi beberapa orang atau sebagian besar orang itu ringan, tapi mungkin bagi orang lain berat. Ya. Nah, ibadah-ibadah yang sunnah tersebut itu tidak perlu dipaksakan. Jadi kalau memang eh, secara sukarela dan bisa melaksanakan, ya dilaksanakan. Kalau tidak, ya semampunya kita melaksanakan. Kita mampu Senin Kamis lakukan, nggak mampu ya tidak usah dipaksakan. Bekerja keras misalkan atau memang kita memang tidak apa ya, tidak mampu dicoba malah tambah loyo misalkan ya tidak usah dipaksakan. Sholat malam bagi sebagian orang membaca 1 juz di dalam sholatnya itu biasa. Tapi bagi orang lain berat. Jangankan baca 1 juz. Sholat malam sendiri aja berat gitu ya. Jadi memang berat ringan, banyak sedikit ini relatif. Nah, bagi ketiga sahabat yang luar biasa tadi itu menganggap loh ibadahnya Nabi kok gini sedikit gitu. Ka'annahum taqalluha, lamnya ditasydid. Dan menganggap sedikit. Waqalu, dan kemudian mereka mengatakan, ketiga sahabat tadi mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian, bagaimana posisi kami, posisi kita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi itu sudah terampuni, sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Diampuni itu maksudnya Nabi dijaga dari dosa. Jadi Nabi tidak pernah berdosa karena dijaga, sehingga karena tidak pernah berdosa maka tidak ada dosa bagi Nabi. Ya, tidak ada dosa yang dilakukan oleh Nabi karena Nabi itu maksum, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kadangkala Nabi itu
ya lupa dan sebagainya itu bukan karena Nabi lupa, tapi karena desain dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian menjadi pelajaran bagi umatnya. Karena suatu ketika Nabi itu lupa. Ya, padahal Nabi tidak pernah lupa itu. Itu Nabi tidak pernah lupa, tapi didesain oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi umatnya. Ya, kalau tidak pernah seperti ini, umat tidak tahu bagaimana caranya. Ketika Nabi sholat asar, beliau sholatnya 2 rakaat. Kemudian setelah 2 rakaat beliau salam, kemudian beliau beranjak. Maka kemudian ada salah satu sahabat yang menanyakan, apakah telah diganti sholatnya ya Rasul? Jumlah rakaatnya telah diganti. Sementara sahabat yang lain menganggap, wah ini ada kortingan, ada potongan ini, gitu ya. Ya pokok nggak berani nanya juga sebagian sahabat. Tapi ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya. Maka kemudian Nabi mengkonfirmasi kepada sahabat yang lain, apakah betul saya hanya 2 rakaat? Betul ya Nabi? Kemudian Nabi menambahkan lagi 2 rakaat. Nah ini menjadi pelajaran bagi umatnya. Jadi beliau tidak pernah lupa, tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Beliau akan melakukan kesalahan dijaga oleh Allah, tidak jadi. Ya. Nah kemudian apa ketiga sahabat tadi? Ya, bagaimana ini posisi kami, posisi kita ini dari Nabi Muhammad SAW? Ya, sedangkan beliau diampuni dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun yang telah lalu, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadahnya kok sedikit gitu kata mereka. Taqalluha. Kemudian qala ahaduhum. Berkata salah satu di antara ketiga sahabat tadi, amma ana, adapun aku, fa usolli al-laila, maka aku sholat malam abadan, ya, seterusnya, ya. Karena ya Nabi maklum lah ya, beliau utusannya Allah, jadi diampuni dosa-dosanya. Kalau kita hanya sedikit sebagaimana dilakukan oleh Nabi, bagaimana mungkin kita bisa ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Logikanya sahabat tadi, ya. Kalau gitu aku harus lebih dari itu, ya. Karena memang posisi Nabi adalah utusannya Allah, sehingga beliau dijaga oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa. Sedangkan kami kan banyak dosa ini, pengakuan sahabat. Kami kan banyak kesalahan, banyak dosa. Maka tentu harus lebih banyak dari itu. Oleh karena itu, kemudian salah satu sahabat Nabi ya ini mengatakan bahwa aku akan sholat malam seterusnya, terus menerus. Sholat malam semalam suntuk terus menerus, tiap malam semalam suntuk. Tekadnya salah satu sahabat ini dari ketiga sahabat tadi. Nah ini saya tidak temukan ini yang mana nih di antara sahabat ini. Tapi menurut riwayat yang lain itu memang Ali bin Abi Thalib yang lebih apa namanya lebih ditekankan di sini. Tapi ini belum saya temukan ini. Siapa sahabat yang mengatakan bahwa aku akan sholat malam semalam suntuk seterusnya, terus menerus setiap malam. Nah tekadnya tadi. Kemudian waqalal akharu dan berkata yang lain, ya, yang kedua dari ketiga ini, wa ana dan sedangkan aku asumud dahroh, aku akan puasa sepanjang masa, abadan terus menerus. Puasa ad-dahri itu puasa setiap hari selain 2 hari raya dan selain 3 hari tasyrik. Ya, karena hari-hari tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa. Ini dijelaskan. Ya, selain itu saya akan puasa terus, tekad dia. Nah, yang puasa ini itu riwayat yang kita temukan dari sahabat Abdullah ibnu Amr bin As ini, yang tentang puasa ini. Maunya puasa terus-menerus nih sahabat Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Kalau puasanya seperti Nabi yang puasa kadang tidak, ya bagaimana kita? Wong kita banyak dosa. Ya kita harus lebih banyak dari itu. Maka dia tekad puasa sepanjang hari, setiap hari. Selain hari-hari yang diharamkan.
Wala uftiru dan tidak akan aku berbuka atau tidak berpuasa selain pada hari-hari yang diharamkan. Wa qalal akharu dan berkata yang ketiga, wa ana sedangkan aku a'tazilun nisa aku tidak akan menikah dengan seorang wanita karena dia laki-laki ya, tidak akan menikahi wanita fala atazawwaju abadan dan tidak akan menikah selama-lamanya ya. Wa ana dan sedangkan aku a'tazilun nisa akan menjauhi wanita ya, menjauhi wanita itu tidak menikah ya. Dan fala atazawwaju abadan dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, ini tekadnya sahabat ya. Kenapa dia? Karena menikah itu yang difahami oleh sahabat tadi itu ya itu adalah menyalurkan hawa nafsu. Jadi akan apa tidak ada rasa kesungguhan dalam ibadah, menyalurkan hawa nafsu kan senang-senang gitu. Sedangkan ibadah itu kan harus serius, fokus dan melawan hawa nafsu. Jadi sepanjang itu yang difahami oleh para sahabat. Maka kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim kepada mereka. Jadi saat mereka itu bercakap-cakap seperti itu tidak ada Rasulullah di situ. Tapi Rasulullah kemudian datang dan Rasulullah tahu apa yang dicakapkan oleh ketiga sahabat tadi. Itulah keistimewaannya Nabi. Nabi itu tahu karena Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Apa saja itu Nabi tahu. Termasuk orang-orang munafik itu Nabi tahu semuanya. Si A, si B, si C ini Nabi tahu semuanya itu orang-orang munafik yang ketika bertemu dengan Nabi ya dungkrok-dungkrok ya pokoknya tunduk patuh begitu ya bahkan lebih lebih hormat daripada sahabat yang lain tapi hatinya busuk menyimpan permusuhan kepada Nabi. Nabi tahu karena Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Nah kemudian Nabi tadi sudah mengetahui pembicaraan mereka. Faqala maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Antum antum ini ya ini ada hamzah yang dibuang ada hamzah yang dibuang itu hamzah istifham jadi aslinya antum ya antum hamzah istifham ya mengapa kalian ini ya, itu antum tapi kemudian ya karena ada dua hamzah biasa satunya dibuang jadi antum ini mengapa kalian alladzina kultum yaitu orang-orang yang ya kalian telah mengatakan kada wa kada. Ya seperti ini yang tadi dikatakan oleh para sahabat itu disampaikan oleh Nabi. Kamu ya kok mau sholat semalam suntuk. Kamu kok mau puasa setiap hari tidak mau berbuka kecuali pada hari-hari yang diharamkan sepanjang masa. Kamu kok kamu nggak mau menikah? Itu disampaikan oleh Nabi. Ama Ama itu mimnya tidak ditasdid ini. Ama itu memulai pembicaraan. Oke, ketahuilah, ketahuilah. Ini berikan kalau kita begitu ya. Ketahuilah. Atau ketahuilah. Wallahi demi Allah. Inilah akhsyakum lillahi. Sungguhnya aku Nabi ini ya. La akhsyakum. Itu orang yang paling takut di antara kalian, paling takut di antara kalian lillahi kepada Allah. Aku ini yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Jadi jangan anggap kalian itu lebih takwa, lebih takut kepada Allah daripada aku. Karena Nabi Muhammad SAW itu ya penuh kemakrifatan kepada Allah, faham betul tentang Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Yang paling paham makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Nabi. Ya karena Nabi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi diangkat Isra Mi'raj itu langsung ya jiwa raganya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Telah melampaui semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha itu melampaui semua ciptaan Allah. Jadi Nabi menyaksikan kebesaran Allah secara langsung yang tidak bisa dilakukan oleh
manusia yang lain. Jadi Nabi menyaksikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi faham betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, "Aku ini yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah ya aku." Gitu ya. Lakini tetapi aku asumu, aku puasa, wa uftiru, tapi juga aku berbuka. Tidak selama hari itu puasa. Ya puasa ya tidak begitu. Ketika beliau habis subuh, pagi-pagi datang ke rumah istrinya, apakah ada makanan? Wah istriku, wah nggak ada Nabi, nggak ada makanan. Ya sudah kalau gitu aku berpuasa. Digilir pada rumahnya salah satu istrinya Nabi, kalau di situ tidak ada makanan, beliau berpuasa pada hari itu. Jadi kalau nggak ada makanan, puasa beliau. Dan memang sering puasa Nabi itu. Tapi kalau ada makanan, beliau makan. Ya itu. Jadi aku puasa, juga aku makan. Nggak kayak kamu nanti puasa sepanjang masa. Ya. Wa usolli dan aku sholat malam, wa arkudu dan juga aku tidur. Sifat sholatnya Nabi itu, Nabi sholat setengah malam. Seperempat malam digunakan untuk istirahat tidur. Tetap beliau itu memperhatikan tidurnya. Tapi itu kekhususan untuk Nabi. Beliau sholat setengah malam. Tidak beliau wajibkan kepada umatnya. Jadi nggak usah kita ikut-ikutan mewajibkan diri sholat setengah malam. Ya teler kita besok nih gitu. Nggak bisa kerja nanti gitu ya, kecuali kita melatih dari kecil, dari sedikit demi sedikit sampai kemudian terlatih dengan baik, ya monggo silahkan. Tapi kalau Anda paksakan, kita paksakan, akibatnya besok kita jadi teler, tidak bekerja, atau pekerjaan jadi tidak benar segala macam, yaitu dampak negatifnya kita akan rasakan gitu ya. Jadi Nabi sholat tidak semalam suntuk, tidak sebagaimana tekad dari salah satu sahabat tadi. Beliau sholat malam juga tidur. Wa atazawwaju. Dan aku juga menikah. An-nisa menikahi perempuan. Ya, tidak seperti kamu tadi mengatakan tidak akan menikahi perempuan. Aku juga menikah dengan perempuan. Artinya juga bersenang-senang dengan istri. Faman. Ya, diperingatkan oleh Nabi, Faman barang siapa. Raghiba yang tidak senang an sunnati daripada sunnahku, tidak senang dengan sunnahku, bahkan menganggap enteng sunnahku ini, kata Nabi, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, begitu ya. Jadi kalau menganggap enteng apa yang dilakukan oleh Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi itu, malah melakukannya dengan karangan-karangan sendiri, ya, sesuatu itu bahkan memperberat diri, ya maka itu bukan golonganku. Kalau bukan golongannya Nabi, golongannya siapa gitu ya? Kita kan maunya jadi golongannya Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat ikut kepada Nabi, menjadi umat beliau, diberikan syafaat. Gitu. Kalau udah Nabi tidak mau menganggap ini golonganku, terus mau ikut siapa? Ikut Nabi Nuh? Nggak mau Nabi Nuh. Nabi Nuh saja memikirkan dirinya sendiri aja sudah ketakutan kepada Allah karena meminta kepada Allah membinasakan semua manusia selain yang taat, semua manusia yang mau beriman kepada Allah, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah dibinasakan. Itu permintaannya Nabi Nuh. Ya. Mau ikut siapa? Nabi Musa nggak akan mau. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi dalam hal ini beribadah memperhatikan juga sisi-sisi keseimbangan. Kita butuh tidur, kita butuh makan, kita butuh rehat, kita butuh bersenang-senang. Itu butuh itu agar tercipta keseimbangan. Ibarat kita lari maraton, jangan dihabiskan di awal-awal. Begitu kita habiskan di awal-awal, langsung jatuh, kita nggak bisa melanjutkan. Ya, kita jaga ininya, jaga ritmenya, sehingga yang penting kita sampai di ujung dengan selamat. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya, wa ani bin Mas'udin dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang
sangat terkenal dengan tilawatil Qur'annya. Ya, bacaan Qur'annya sangat baik dan sangat merdu. Ya, hampir mirip dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW itu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau punya fisik yang kecil dan krempeng kecil, ya, kecil krempeng lagi, ya tidak tinggi, sehingga di hadapan Abu Jahal itu beliau setengah badannya Abu Jahal itu ya. Maka suatu ketika itu beliau, nah, sahabat Abdul Mas'ud itu dicengkiwing, dicengkiwing gitu ya. Kemudian mulutnya disobek sama Abu Jahal. Gara-gara Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran di depannya Abu Jahal. Marah Abu Jahal. Maka kemudian ya saat perang Badar Abu Jahal ya dibunuh oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ini ya. Jadi yang dulu menghina Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, menyakiti Abdullah ibnu Mas'ud, maka di perang Badar itu tuntas dibunuh oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Itu Abu Jahal, segede itu orangnya, ya, dibunuh oleh yang kecil. Itu sampai diriwayatkan Abu Jahal itu matinya aja penasaran, loh kok aku mati? Ya, kalau yang bunuh kok Abdullah ibnu Mas'ud itu kecil kayak gini ya. Kalau yang bunuh aku itu Hamzah gagah perkasa, yang bunuh aku tuh Umar bin Khattab gagah perkasa ya. Nggak apa-apa. Ini yang bunuh aku kok Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Jahal itu matinya juga dalam kondisi yang penasaran. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. 64 hadis diantaranya muttafaq alaih. Kemudian 21 hadis adalah Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Dan 35 hadis adalah Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Jadi kalau dijumlahkan Imam Bukhari 85 hadis dan Imam Muslim ada 99 hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Annan Nabiya, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, halakal mutanatti'un. Ini hanya ringkas padat. Halakal mutanatti'un. Celaka, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan. Qalaha salasan. Nabi mengulanginya 3 kali. Ini berarti menekankan ya bahwa ini penting untuk diperhatikan. Orang yang berlebih-lebihan itu akan celaka. Apapun dia berlebih-lebihan dalam hal apapun itu, jadi dia akan celaka. Meskipun ya makan berlebih-lebihan juga celaka. Ngomong berlebih-lebihan juga bisa kepleset dan seterusnya. Ya, bertindak berlebih-lebihan, pakaian berlebih-lebihan, pokoknya semua yang berlebih-lebihan itu celaka dia. Termasuk juga ibadah yang berlebih-lebihan. Ya tadi itu kalau ibadah berlebih-lebihan, saya mau baca Quran nih, ya sampai ngantuk, minum apa ya dipaksakan terus. Nah, dapat dia baca 5 juz. Tapi setelah itu bosan dan dia kapok malah. Nggak baca entah kapan gitu ya. Karena dia merasa berat, akhirnya mengulangi hal yang sama itu berat. Itu rusak jadinya. Baca sedikit-sedikit tapi terus continue. Lebih bagus daripada membacanya langsung banyak, setelah itu tidak membaca sama sekali. Maka Nabi menekankan di sini halakal mutanatti'un, orang yang berlebih-lebihan itu dia akan celaka. Jadi kita mengukur diri kita apakah yang kita lakukan itu berlebihan atau tidak. Kalau berlebihan dikurangi, ya baik kadarnya, kuantitasnya kita kurangi. Gak masalah itu mengurangi, ya untuk supaya kita bisa tetap jalan. Sebagaimana hewan yang tunggangannya terlalu berat, ya nggak kuat ini, kurangi itu tunggangannya, bebannya itu supaya dia bisa berjalan sampai sampai finish. Kendaraan terlalu berat, kurangi ya. Wah nggak kuat nih, kurangi supaya bisa jalan terus. Sebagaimana sahabat tadi kemudian ya 3 sahabat tadi kemudian diberitahu oleh Nabi begitu ya, kemudian mereka tidak melakukannya ya, mereka akhirnya yang sholat malam ya akhirnya juga ada tidurnya, kemudian yang puasa juga yang mengambil puasa sehari puasa sehari puasa tidak, itu maksimal itu ya, itu puasa Nabi Daud ya, itu maksimal, kemudian tidak puasa seterusnya, kemudian juga sahabat kemudian menikah ya.
Itu setelah diberitahu oleh Nabi ya mereka ikuti. Karena siapa yang tidak mau mengikuti atau tidak senang kepada sunnahku bukan termasuk golonganku. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan al-mutanatti'un adalah al-muta'ammiqun. Al-muta'ammiqun ini orang yang berlebih-lebihan. Al-musyaddidun yang ya berlebih-lebihan. Ya. Kalau ini diartikan secara harfiah, orang yang memberi tasydid fi ghairi maudhi'it tasydid di tempat yang tidak harus tidak boleh ada tasydid, ditasydidkan. Jadi kalau huruf itu tidak bertasydid, ditasydidkan itu nggak boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan dalam hal yang tidak semestinya harus berlebih-lebihan. Bahkan termasuk dalam ibadah, dalam sedekah. Ya nggak usah berlebih-lebihan. Kita sedekah, lagi semangat-semangatnya sedekah. Semua kita sedekahkan. Semua, akhirnya kita habis, nggak punya apa-apa. Akhirnya malah susah. Nah itu berlebih-lebihan. Ya, Abu Bakar bagaimana? Lah, Abu Bakar sudah makomnya sudah sangat tinggi. Kita tidak seperti makomnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ya. Nggak sama makom kita. Kita paksakan nggak sampai makom kita. Sebagaimana Abdullah bin Umar tadi, Abdullah bin Amr bin As yang puasa sehari puasa tidak, itu juga berat, ya. Tapi diikuti silahkan, dicoba juga silahkan. Lebih dari itu tidak boleh karena itu berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita kesehatan, yang sehat, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dilunaskan, yang punya masalah diurai masalahnya, diberikan jalan keluar, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Pak Ustaz atas Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami Bapak. Semuanya.